Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa transisi pemerintahannya ke Presiden terpilih Prabowo Subianto berjalan dengan baik. Jokowi akan mengakhir jabatannya sebagai Presiden RI pada tanggal 20 Oktober mendatang. Transisi pemerintahan berjalan dengan baik, tidak ada masalah, kata Joko Widodo usai menghadiri upacara Hari Ulang Tahun ke-79 TNI di kawasan Monumen Nasional Jakarta Pusat, Sabtu, tanggal 5 Oktober tahun 2024. Joko Widodo mengatakan, menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Pak Prabowo Subianto harus menyelesaikan dan mempersiapkan beberapa hal. Salah satunya adalah undang-undang. Badan-badan perlu dipersiapkan sebelum pelantikan. Bahkan, menurut Joko Widodo, Pak Prabowo Subianto akan melanjutkan program yang telah dilakukannya dalam 2 periode pemerintahan. Saya kira akan memuluskan dan akan melancarkan nanti di hari pelantikan, di tanggal 20 Oktober mendatang. Hal ini dikatakan saat menjadi Inspektur Upacara Hari Ulang Tahun ke-79 TNI. Joko Widodo juga meminta kepada TNI agar dapat menjaga stabilitas pemerintahan, agar tidak ada riak yang berpotensi mengganggu keamanan. Saya minta jaga terus stabilitas, dukung penuh transisi pemerintahan, pastikan proses transisi berjalan dengan baik dan lancar, jangan sampai ada riak yang berpotensi mengganggu keamanan negara, katanya saat sambutan dalam acara tersebut. Selain pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo mengingatkan ada agenda penting yaitu Pilkada Serentak 2024 pada November mendatang. Joko Widodo pun mengingatkan netralitas TNI selama Pilkada. Dukung penuh penyelenggaran Pilkada, jaga netralitas, jaga situasi agar tetap kondusif. Saat ditanya sama awak media, Presiden Joko Widodo enggan menanggapi kabinet pemerintahan Prabowo Subianto. Menurut Joko Widodo, penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden. Mengenai kabinet, itu hak 100% hak prerogatif Presiden, kata Joko Widodo, usai menghadiri puncak acara Hari Ulang Tahun ke-79 TNI di kawasan Monumen Nasional, Monas, Jakarta Pusat, Sabtu, tanggal 5 Oktober tahun 2024. Sementara itu, politikus Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria mengatakan Pak Prabowo Subianto melibatkan Gibran dalam penyusunan kabinet. Pernyataan Ahmad Riza merespons spekulasi tidak adanya peran Gibran dalam proses pembentukan kabinet. Dalam beberapa waktu terakhir, Gibran jarang terlihat di publik, sementara Pak Prabowo Subianto kerap menerima kunjungan tokoh di kediamannya terkait penyusunan kabinet. Ya, tentunya Pak Prabowo dalam menyusun kabinet pasti melibatkan, tentu bersama-sama dengan Wakil Presiden terpilih Gibran, kata Riza Patria. Tidak hanya Gibran sebagai Wapres terpilih, kata Ahmad Riza, Pak Prabowo Subianto juga mengajak seluruh pimpinan partai politik koalisinya dalam membahas formasi kabinet tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa hak prerogatif adalah hak istimewa yang dimiliki oleh lembaga tertentu yang bersifat mandiri dan mutlak, dalam arti tidak dapat diganggu-gugat oleh lembaga negara yang lain. Dalam hal ini hak prerogatif adalah hak yang dimiliki oleh Presiden. Dapat saja, ketika pembahasan susunan kabinet, pihak terkait dilibatkan, tapi keputusan akhir yang menentukan personalnya ada di tangan Presiden yang tidak bisa diganggu-gugat. Mutlak di tangan Presiden, sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Soal siapa saja yang akan masuk ke dalam kabinet pemerintahan Pak Prabowo Subianto, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu mengaku tak mengetahui. Dia meminta untuk bersabar menunggu pengumuman yang akan disampaikan oleh Pak Prabowo Subianto secara langsung. Menurut Ahmad Riza, siapapun nanti yang ditunjuk masuk ke dalam kabinet, mereka adalah orang profesional dan terbaik yang dapat menjalankan amanah yang diberikan nanti dan membawa program-program yang sudah dikampanyekan selama 5 tahun ke depan, katanya. Sebelumnya, Partai Politik Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Gibran di Pilpres 2024
telah ramai-ramai menyetor nama calon menteri ke Pak Prabowo Subianto. Sudah ada Partai Gerindra, Partai Golkar, dan Partai Demokrat yang mengajukan nama-nama calon menteri untuk mengisi kabinet Pak Prabowo Subianto. Sudah ada nama-nama kader terbaik Demokrat yang diberikan ke Pak Prabowo Subianto, ujar Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 3 Oktober tahun 2024. Sayangnya, dia enggan membeberkan identitas dan jumlah kader yang disetor ke Pak Prabowo Subianto. Nanti tunggu saja hasil keputusan Pak Prabowo Subianto, ucapnya. Kemudian, Partai Golkar juga telah menyodorkan nama-nama calon menteri. Bahkan Golkar berharap Pak Prabowo Subianto memberi lebih dari 5 jatah kursi di kabinet. Saya berdoa lebih dari 5. Tapi kan kita nggak tahu Pak Prabowo Subianto maunya berapa, ujar Sekjen Partai Golkar Sarmuji di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 2 Oktober tahun 2024. Sementara, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menilai, komposisi menteri di kabinet Pak Prabowo Subianto sudah tahap finalisasi. Namun, dia mengaku belum tahu pasti susunan kabinet Pak Prabowo Subianto. Ahmad Muzani juga tak mengetahui pasti pengerucutan komposisi kabinet sudah sejauh apa. Dia memperkirakan pengerucutan pembentukan kabinet sudah tahap jumlah nomenklatur dan nama calon menteri. Menurut Ahmad Riza, siapapun nanti yang ditunjuk masuk ke dalam kabinet, mereka adalah orang profesional dan terbaik yang dapat menjalankan amanah yang diberikan nanti. Kata Ahmad Riza, Pak Prabowo Subianto juga mengajak seluruh pimpinan partai politik koalisinya dalam membahas formasi kabinet tersebut. Soal siapa saja yang akan masuk ke dalam kabinet pemerintahan Prabowo, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu mengaku tak mengetahui. Dia meminta untuk bersabar menunggu pengumuman yang akan disampaikan Pak Prabowo Subianto secara langsung. Dari informasi yang diterima, pembahasan mengenai kabinet masih sangat dinamis, terutama soal nama-nama sejumlah tokoh yang diusulkan partai politik pengusung untuk menjadi menteri. Nama-nama terutama dari parpol, yang proporsinya tidak terlalu lebih besar dari yang profesional. Nah, ini kemudian ada yang masuk, ada yang tarik sehingga mungkin fix finalnya susunan kabinet itu agak lama ya, kata Dasko. Karena itu, dia meminta semua pihak bersabar untuk menunggu kepastian resminya soal postur kabinet. Pasalnya, hal ini juga merupakan hak prerogatif Prabowo sebagai presiden terpilih. Seperti apa nanti postur kabinetnya? Nanti kita lihat pada waktunya nanti.